Yang juga menjadi perbincangan netizen minggu ini adalah Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas 20% syarat pencalonan presiden. Ini artinya seluruh partai bisa mengusung capres dan cawapresnya masing-masing. Lalu bagaimana respon salah satu partai non-parlemen terkait hal ini? Saya akan berbincang dengan Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal. Halo, selamat malam Bang Iqbal, apa kabar ini Bang? Selamat malam, Mas Iqbal juga. Baik, Bang, langsung saja nih, bagaimana pandangan dari Bang Iqbal sendiri terkait dengan putusan MK? Apakah ini artinya menjadi angin segar bagi Partai Buruh atau justru sebaliknya? Bagi Partai Buruh, sebagai partai non-parlemen dan pertama kali ikut pemilu di tahun 2024, ini merupakan sebuah kebahagiaan ya, karena ada kesetaraan antara partai non-parlemen dan partai parlemen, dan ini yang diharapkan secara konstitusional oleh rakyat yang mengalami kejenuhan, dan itu bisa terbuktikan di pemilu pilkadanya DKI Jakarta kemarin kan. Hanya 53% partisipasinya, rendah sekali. Tanda petik ya, tanda petik mungkin kejenuhan atau bahkan muak dengan situasi pemimpin yang harus dipilih itu saja mungkin ya, yang kita perlu mendalami. Nah, Partai Buruh berpendapat apa yang dilakukan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi, khususnya 7 orang itu, kita apresiasi, kita hargai, dan ini akan bisa terjadi seorang buruh pabrik atau seorang petani yang tentu dikenal meluas bisa menjadi seorang calon presiden atau calon wakil presiden. Ini lazim di dunia, seperti Lula da Silva, seorang buruh Volkswagen mobil di Brazil, bisa menjadi presiden Brazil. Partainya menang, Partido dos Trabajadores, atau Pedro Castillo di Peru, seorang guru honorer, dia bisa menjadi presiden Peru. Atau Eva Morales, seorang petani kokain di Bolivia, kokain kan halal di Bolivia, dia bisa menjadi presiden. Anthony Albanese adalah buruh metal di Australia yang sekarang jadi Perdana Menteri Australia. Begitu pula scammer, buruh di satu kota industri di Inggris bisa bisa menjadi Perdana Menteri Inggris. Hari ini pun bisa menjadi calon presiden. Dan kami Partai Buruh resmi nanti di Kongres 2026 menyikapi keputusan MK ini akan mencalonkan sendiri calon presiden dan calon wakil presiden. Karena konstitusi sudah memberi ruang. Inilah kesempatan kita untuk menawarkan orang-orang terbaik yang bisa kita tawarkan. Saya ambil contoh ya, tahun 2024 Partai Buruh sebenarnya sudah memulai itu. Cuma saya kan Partai Buruh nggak bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden karena bukan peserta pemilu 2019 yang masuk ke parlemen. Hari ini kita bisa, waktu itu kita bisa menampilkan misal selain Pak Prabowo juga muncul namanya di Partai Buruh, ada almarhum Rizal Ramli dan Najwa Shihab. Najwa Shihab misal mungkin saja muncul kembali di dalam pencalonan 2029 oleh Partai Buruh yang sekarang diberi ruang oleh undang-undang. Seorang jurnalis, perempuan, cerdas, pintar, kemudian juga menguasai komunikasi yang baik, dikenal meluas, tidak menutup kemungkinan seorang Najwa Shihab bisa dicalonkan kembali sebagai salah satu calon presiden atau calon wakil presiden dari Partai Buruh. Dan banyak calon alternatif yang nanti akan diputuskan di Kongresnya Partai Buruh yang akan kita keluarkan nama-nama yang mungkin di luar ekspektasi orang, tapi ditunggu orang. Beyond of the thinking, tapi waiting for the people. Ditunggu oleh banyak orang. Bang Iqbal, karena kita di CNN Indonesia Connected ini berarti identik dengan media sosial, tentunya saya sempat mengutip ada pertanyaan dari warganet terkait dengan demokrasi yang sudah diputuskan oleh MK ini adalah demokrasi yang kebablasan. Nanti bakal semakin banyak partai lain yang bermunculan hingga akhirnya chaos. Bahkan ada juga yang pesimis bahwa bagaimana partai kecil bisa menguasai parlemen dan mengatur negara dengan baik. Ini bagaimana respon dari Bang Iqbal sendiri? Jangan takut, Indonesia sudah mengalami pasang surut demokrasi. 1955 dan 1999 adalah multi partai. Dengan demikian juga bisa terjadi multi pemilihan presiden. 1955 dan 1999 ada 2 pemilu yang dikenal paling demokratis, diikuti oleh puluhan, bahkan 40 lebih partai politik, walaupun pemilihan presiden yang belum banyak waktu itu menjelaskan rakyat itu sepanjang tidak diprovokasi,
tidak dibeli, tidak money politik, tidak ada oligarki politik yang menguasai uang yang diberi kepada orang-orang yang bisa dibeli. Kalau rakyat diberi kesempatan, mereka bisa mengukur itu. Indonesia sudah punya pengalaman tentang itu. Bahkan kan 2004 kalau nggak salah kita punya 5 calon presiden, ya kan? Nah katakanlah 2024 ada 18 partai politik peserta pemilu, 2029 katakan sama, maka bisa jadi ada 18 calon presiden dan wakil presiden. Tapi belum tentu juga, kan ada juga partai yang bergabung-gabung, ya kan? Nah, tapi yang paling kita ingin tegaskan, bagi partai itu ada calon alternatif. Anda lihat Jakarta itu kan miniaturnya Indonesia ya. Bagaimana ketika Pramono Anung dan Rano Karno yang tidak diunggulkan bisa melesat tajam karena rakyat memilih. Dan kemudian Dharma Pongrekun yang dianggap rendah, dia bisa tembus di angka 10%. Pada akhirnya rakyat yang menentukan. Karena kan nanti akhirnya adalah di 2 putaran. Masa kita kalah sama Timor Leste? Timor Leste itu kalau nggak salah pemilihnya sekitar 10 jutaan. Kira kalau nggak salah ya, coba periksa lagi. Berapa calon Perdana Menterinya? 16. Berapa partai politiknya? Puluhan. Biasa-biasa saja. Jangan takut. Jangan terlalu di luar ekspektasi menilai rakyat. Dia akan bekerja dengan rakyat pasti akan menentukan pilihan. Seperti buruh, mereka akan punya kebanggaan kalau misal calon wakil presidennya lah ada dari kalangan buruh. Mereka akan punya harapan di situ. Bisa merubah nasib mereka. Begitu pula kalangan petani, mereka punya harapan di situ. Dan karena itu, seperti netizen tadi bilang, jangan khawatir. Indonesia sudah punya pengalaman 2 kali, bahkan disebut pemilu yang terbaik, yang demokratis tanpa pertumpahan darah. 55 dan 99. Dan pernah ada 5 calon presiden yang diajukan di tahun 2024 dan berjalan 2004 maksud saya, yang dan berjalan dengan lancar. Dan kalau melihat Timor Leste, Brazil, Peru, itu kota-kota kecil, negara-negara kecil, mereka juga berjalan dengan lancar. Yang kira-kira budaya demokrasinya hampir sama. Kira-kira demikian. Bang, Partai Buruh ini kan kemungkinan besar juga nantinya akan mencalonkan sendiri calon presiden dan juga calon wakil presidennya. Nah, kalau kita ketahui bersama bahwa untuk bisa mencalonkan presiden dan juga wakil presiden ini kan butuh persyaratan, butuh biaya yang juga besar begitu. Nah, bagaimana dengan partai, kalau melihat dari jumlah yang didapatkan Partai Buruh sendiri di tahun 2024, tentunya ya kita bisa katakan tidak terlalu banyak begitu. Nah, ini bagaimana bisa untuk memodali calon presiden dan juga calon wakil presiden sendiri begitu, melihat bahwa ya ini kan butuh biaya besar itu sekali lagi. Dan apakah ini artinya bahwa memang Partai Buruh itu sendiri akan nantinya berkoalisi dengan partai lain atau seperti apa? 2014, 2019 dan 2024 terakhir dalam Pilpres, kalau kita lihat, dan lembaga-lembaga survei juga kan mengatakan, kalau calon presiden dan calon wakil presiden yang dikenal meluas, merakyat, track record-nya terukur, dan tidak hanya itu saja, itu biasanya biayanya menjadi kecil. Tetap ada biaya buat berkampanye, biaya berkeliling, dia menjadi kecil. Nah, andaikan saja buruh memunculkan partai buruh, dalam hal ini memunculkan calon presiden dan calon wakil presiden yang bisa diterima oleh buruh, bisa dikenal meluas ya oleh buruh, petani dan kelas pekerja, kami bisa beriur. Buruh itu biasa beriur. Saya mohon maaf ya, sebagai contoh, mohon maaf, bukan ingin meninggi-tinggikan. KSPI misal, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang saya pimpin, dan KSPSI, dan serikat-serikat buruh di luar 2 konfederasi itu, KPBI, KSBSI, dan semua serikat buruh, itu kurang lebih katakanlah 5 juta orang anggotanya. Kalau dengan keluarga tentu bisa lebih kan, dengan istri dan anaknya. Anggaplah 5 juta orang. Kami biasa beriur. Iuran di KSPI itu paling kecil 50.000, paling besar 100.000 tiap bulan dipotong melalui gaji. Bayangkan kalau calon presiden dan calon wakil presiden itu diterima oleh kalangan buruh, track record-nya dikenal meluas, anti korupsi, membela hak-hak buruh, membela hak-hak petani, membela hak-hak orang kecil, atau katakan dia seorang tokoh jurnalis, saya katakan misal Najwa Shihab misal, atau Reza Rahardian misal, atau katakan orang-orang baik, pejabat baik yang sekarang ada, kami bisa memotong 1
kali dalam seumur hidup, 5 tahun sekali saja, disuruh minta 100.000 potong gaji, pasti mau. Karena kami biasa beriur. Nah, 100.000 katakanlah dari 5 juta kurang, katakanlah yang mau beriur sekitar 3 juta hanya sekali seumur hidup untuk menentukan pemimpin yang mereka cintai dan mereka kenal luas. Katakanlah 3 juta. 3 juta kali 100.000 Anda bisa bayangkan 300 miliar. Setidak-tidaknya ini menghantam money politik, mengalahkan money politik. Kita selalu tidak percaya diri untuk melawan money politik, hanya mengeluh tanpa melakukan sesuatu. Karena apa? Pilihannya tidak luas. Yang itu-itu saja. Banyak orang menginginkan si A. Katakanlah ada 3 juta orang buruh, misal ya. Minta maaf ya, misal saya contohkan tadi, ada 3 juta buruh. Menginginkan seorang pemimpin yang berasal dari kalangan buruh atau orang baik yang dikenal meluas, yang mereka peduli kepada hak-hak dan isu-isu buruh, petani, lingkungan hidup. 3 juta aja. Kalau ditanya biaya, potong 100.000. Kami biasa. Pak SBY itu udah hampir 10 tahun. Beriurnya itu 50.000 sampai 100.000. Karena mereka tahu perjuangannya nanti upah mereka bisa lebih baik, jaminan sosial mereka bisa lebih baik, jaminan kesehatan, mereka punya jaminan pensiun. Itu semua dari hasil perjuangan. Anda bisa bayangkan ketika ada seorang yang begitu dekat dengan isu-isu buruh dan isu-isu rakyat kecil, kelas pekerja, disuruh patungan 100.000, 3 juta orang aja. Anggotanya, tadi yang saya bilang anggota buruh yang tidak semuanya, setengahnya deh. Kita punya uang 300 miliar. Saya rasa lebih dari cukup. Seorang presiden atau wakil presiden yang kita calonkan untuk maju dari partai buruh. Karena ada kebanggaan, ada pride di situ. Itu yang dilakukan Lula da Silva di Brazil, Evo Morales di Bolivia. Dan saya waktu di Rio de Janeiro, itu kaum buruh CUT itu Konfederasi Serikat Buruhnya Brazil, mengorganisir patungan untuk kampanye besar di Rio de Janeiro untuk Lula da Silva. Emang Lula Partidos dos Trabajadores Binacional kuat? Enggak, partainya enggak kuat, dia enggak punya uang, dia buruh pabrik kok. Itu yang tadi saya Timor Leste, partainya Sanana Gusmão tidak kuat. Waktu Obama, saya ikut kampanye 2 kali Obama, tapi saya ikut yang pertama. AFL-CIO, Serikat Buruh Amerika, mereka mengkampanyekan Obama melawan Trump. Mitt Romney. Ya, waktu itu melawan Mitt Romney, orang kaya sekali. Tapi karena Obama memberikan harapan, Obama dekat dengan isu-isu buruh, lingkungan, dan hak asasi manusia. Obama dari kalangan minoritas. Gerakan Serikat Buruh ketok pintu, door to door, tok tok tok. Setelah itu mereka minta $1. Terkumpul uang kampanye Obama. Di samping dana-dana kampanye dari orang-orang kaya yang membantu Obama. Tapi dari pintu ke pintu buruh bayar $1. Obama bahkan membuka sosial media. Apalagi kalau kemudian kita kuati dari sosial media. Bongbong Marcos yang calon partai di Thailand yang menang. Itu sosial media loh. Murah kan? Kita gerakkan itu. Intinya demokrasi, bravo. Mahkamah Konstitusi, bravo. Intinya semakin dicintai oleh pemilih begitu, oleh warganya, siapapun pemimpinnya pastinya akan semakin mudah begitu ya untuk bisa mempromosikan dirinya untuk bisa menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden. Tetapi berbicara soal uang kita patungan. Iya, bicara soal kalau nggak salah Partai Buruh akan melakukan rakernas ya, Bang Iqbal, bulan Februari nanti. Nah, apakah di situ nanti akan ada pembicaraan terkait dengan siapa kandidat yang akan mencalonkan diri, walaupun masih lama di tahun 2029, setidaknya mungkin sudah ada gambaran seperti apa sosok pemimpin bagi Partai Buruh sendiri yang bisa memimpin Indonesia ini ke depan? Rakernas Partai Buruh dengan kan sekali lagi loh, keputusan MK ini Partai Buruh ikut memberikan tulisan yang diminta oleh MK, memperkuat 4 mahasiswa, karena dari penggugat yang lain 4 mahasiswa ini yang 0%, kemudian diperkuat oleh tulisannya Partai Buruh. Partai Buruh satu-satunya partai yang mendukung 0% dari gugatan mahasiswa. Dan dalam konsideran apa yang ditulis oleh Partai Buruh, Hakim MK membacakan semua. 13 kali Partai Buruh disebut. Silakan dicek ulang itu. Karena konsisten kita bersama 4 mahasiswa itu, kita satu-satunya partai yang menulis 0%. Nah, karena ini perjuangan bersama, maka di Rakernas kami nanti akan menentukan bagaimana mekanisme membuka seluas-luasnya, baik calon-calon internal Partai Buruh maupun eksternal orang-orang baik. Kita buka seluas-luasnya. Gampang kok, pakai aja sosial media. Dan Partai Buruh kan punya anggota yang
dari serikat-serikat buruh yang tadi saya bilang hampir 5 juta seluruhnya ya, seluruh Indonesia hampir 5 juta. Kita tanya sama mereka, ada nama Najwa Shihab, ada nama katakan Pak Prabowo, bisa juga termasuk, ada nama katakan Reza Rahardian, bisa, ada nama internal Said Iqbal, ada nama tokoh petani Henry Saragi, ada nama ditanya. Itu nanti di Rakernas kita akan buat mekanismenya. Kemudian di Rakernas juga akan diserap dulu siapa nama-nama yang muncul. Bisa dari peserta Rakernas dan seluruh struktur partai dan simpatisan partai, bisa juga dari luar. Maka itu nanti akan mekanisme akan ditentukan, dibuka, baru nama-nama disaring, baru dibentuk kepanitiaan dari orang luar. Kita ajak kampus-kampus, kita ajak kawan-kawan mahasiswa. Saya merencanakan 15 kampus kita akan coba datang. Judulnya adalah Presiden Threshold 0%, siapa pemimpin yang dibutuhkan anak muda. Kita mau cari. Baik. Kita mau cari. Nah, nanti kongresnya tahun 2026, Oktober 2026 kita udah keluar tuh. Siapa mungkin 3 atau 3 sampai 5 orang mungkin namanya ditawarkan, nih loh, yang sudah disaring oleh masyarakat sendiri. Melalui kuesioner, melalui sosmed, melalui nanti kita minta bantuan satu lembaga survei, melalui kalangan kampus, kita kasih kesempatan orang terbaik di Indonesia menurut masyarakat, bukan menurut partai. Partai buruh hanya kendaraannya. Karena dibuka oleh Mahkamah Konstitusi. Ini hak rakyat. Kita kasih rakyat hanya kendaraannya. Nih, kamu pakai. Nggak harus dari internal partai buruh. Kalaupun ada, itu harus melalui mekanisme dan tidak semuanya dari internal. Yang pasti partai buruh nggak ruang. Nah, itu yang akan kita putuskan di Rakernas tanggal 18 sampai 21 Februari 2025. Dan di Kongres kita udah tahu siapa calon partai buruh. Dan partai buruh nggak koalisi. Kecuali partai lain mau menerima calon yang sudah disaring secara terbuka. Tidak disaring oleh internal partai, tapi secara terbuka. Kita akan bentuk panitia independen. Jadi partainya hanya alat. Manfaatkan, silakan. Tanpa biaya, tanpa mahar, dan tadi bahkan kita akan organisir seperti Obama, seperti Lula da Silva di Brazil, seperti Obama di Amerika, seperti Albanese di mana di Australia, di Indonesia kita galang namanya fundraising melalui tadi potong gaji. Baik, ini artinya bahwa Partai Buruh sudah curi start begitu ya untuk Pilpres 2029 nanti ya, Bang Iqbal ya. Terima kasih Bang Iqbal, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Connected. Terima kasih.